Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga umur panjang sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas bagaimana yang sudah kita rencanakan di hari ini. Selawat beserta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengasuh yaitu Bapak Muhammad Rizal Fakri SDMT selaku dosen dari mata kuliah Sistem Transmisi Tenaga Listrik. Saya yang bernama Agus Fahruzi, mahasiswa Leteng 2017 yang akan mempresentasikan hasil tugas final Sistem Transmisi Tenaga Listrik, di mana dengan materi pembahasan yaitu induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian satu fasa atau fasa tunggal. Sebelum kita memasuki dari sistem transmisi tenaga listrik, mungkin kita membahas sedikit tentang apa itu sistem transmisi tenaga listrik. Sistem transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Yaitu di mana pada pembangkit energi yaitu untuk Indonesia sendiri menggunakan yaitu ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU dan PLTGU. Di mana ini adalah sumber pembangkit, lalu berlanjut ke transmisi. Setelah dari transmisi baru melewati yaitu distribusi. Di distribusi yaitu ada distribusi kepada industri, bisnis, dan sosial, publik, dan ada rumah tangga. Jadi di sini kita akan membahas pada yaitu sistem transmisi saja, tidak melalui pembangkit ataupun yang distribusi, tapi kita fokus kepada transmisi saja. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yaitu ada induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian satu fasa atau fasa tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan induktansi? Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri, sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Selanjutnya ada reaktansi induktif, adalah hambatan yang terjadi akibat adanya gaya gerak listrik atau GGL. Induksi yang muncul pada sebuah induktor yang dialiri arus bolak-balik AC, yaitu gaya gerak listrik GGL yang muncul pada induktor punya arah yang berlawanan dengan arus yang mengalir. Besarnya nilai reaktansi induktif berbanding lurus dengan arus listrik, frekuensi, dan induktansinya. Selanjutnya, dalam penurunan rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor biasanya diabaikan oleh dua faktor. Yang pertama ada efek kulit. Apa yang dimaksud dengan efek kulit? Efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik atau AC, bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi, jika hanya meninjau dari kerja maka pengaruh skin effect sangatlah kecil dan dapat diabaikan. Yang kedua ada efek sekitar. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan juga. Selanjutnya ada flux magnet, di mana kerapatan flux di luar kawat. Dengan penurunan rumus, yaitu nilai mutlak dari BE sama dengan dPe per dA, sama dengan mu E, mu Y, I1 per 2pi Y1, Weber per M kuadrat. Di mana PE sama dengan flux di luar kawat. Flux total antara permukaan kawat dan suatu silinder konsentris dengan radius D1, yaitu PE sama dengan mu E, mu Y, HI1 per 2pi, integral D1, R1, DY1 per Y1. Baik, selanjutnya ada flux lingkup.
Apa itu fluk lingkup? Karena fluk lingkup melingkari kawat hanya sekali, jadinya hanya satu lilitan. Maka fluk lingkup hasil dari fluk tadi sama dengan fluk itu sendiri. Dengan penurunan rumus yaitu lambda E sama dengan N Pi E, N sama dengan 1. Dan lambda E mu E mu Y HI 1 per 2pi integral G1 R1 lilitan kurang Weber. Selanjutnya ada fluk di dalam kawat. Apa yang dimaksud dengan fluk di dalam kawat? Yaitu pandanglah garis-garis fluk dengan radius I1 dengan arus IY yaitu sebagai arus dari I1 yang berada dalam radius I1. Dengan penurunan rumus, nilai mutlak dari HI sama dengan IY per 2pi Y1. Dan nilai mutlak dari BI sama dengan mu1 mu Y, nilai mutlak dari HI sama dengan mu1 mu Y IY per 2pi Y1, di mana mu1 sama dengan permeabilitas dari relatif dari kawat. Selanjutnya ada induktansi sendiri. Definisi dari induktansi sendiri yaitu jatuh tegangan yang ditimbulkan oleh perubahan arus per perubahan arus, di mana bila permeabilitas dari medan magnet konstan, maka definisi di atas sama dengan fluk lingkup yang ditimbulkan oleh arus per arus, atau L sama dengan lambda per I. Selanjutnya, fluk lingkup dari penghantar yang terdiri dari N kawat. Bila suatu kawat penghantar terdiri dari N kawat, maka dengan cara yang sama, A. Induktansi dari kawat pilin. Pada umumnya, penghantar transmisi itu terdiri dari banyak kawat yang sama dan dipilin sesuai dengan rumus jumlah kawat, yaitu N sama dengan 3pi kuadrat tambah 3pi tambah 1, di mana pi sama dengan jumlah lapisan, tidak termasuk kawat pertama yang merupakan intinya. Jadi bila P sama dengan 1, maka jumlah kawat sama dengan 7. Selanjutnya ada radius rata-rata geometri atau GMR. Radius rata-rata geometri dari ruas area ialah limit dari jarak rata-rata geometris atau GMD. Antara lain, pasangan elemen dalam luas ini sendiri. Bisa jumlah elemen itu diperbesar sampai tak terhingga. Atau dengan kata lain, khususnya untuk kawat bundar, GMR dari suatu kawat bundar ialah radius dari suatu silinder berbanding yang sangat tipis mendekati 0. Sehingga induktansi dari silinder itu sama dengan induktansi kawat asli. Penggunaan GMR ini membutuhkan distribusi arus yang uniform dan tidak ada bahan-bahan magnet. Untuk bahan jenis ACSR dengan inti yang terdiri dari kawat baja atau bahan magnet, dalam hal ini nilai tahanan atau impedensi baja jauh lebih besar dari bahan penghantar jenis tembaga atau aluminium. Dimisalkan, semua arus mengalir melewati penghantar dan arus yang kecil yang melewati baja dapat diabaikan. Dengan demikian, GMR dapat digunakan pada ACSR. Selanjutnya ada jarak rata-rata geometris atau GMD. Yang pertama ada teori Guy, di mana suatu lingkaran dengan radius R terdapat N titik yang jarak suatu sama lain sama besar, di mana GMD sama dengan R N kurang 1 akar dari N. Jarak bersama antara pasang-pasangan titik itu adalah sama dengan N X N kurang 1 jarak-jarak, dan hasil perkalian dari semua jarak itu adalah sama dengan pangkat N kurang 1 dari GMD-nya. 2. GMD. GMD dari suatu titik terhadap lingkaran adalah jarak dari titik itu terhadap lingkaran. Dan yang ketiga, GMD dari dua lingkaran dengan jarak titik-titik pusatnya D12 adalah D12. Selanjutnya ada radius rata-rata geometri dari kabel konsentris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada umumnya, konduktor itu sendiri terdiri dari kawat yang dipilih. Semua kawat elemen mempunyai diameter yang sama. Demikian juga dalam ACSR. Diameter kawat baja dianggap sama dengan diameter dari kawat penghantar. Jumlah kawat dalam elemen dari suatu penghantar yang dipilih itu seperti dalam rumus. N sama dengan 3pi kuadrat tambah 3pi tambah 1. Dengan P merupakan jumlah lapisan kawat, tidak termasuk inti. Dan kawat pada tiap lapisan adalah 6pi. Selanjutnya ada radius rata-rata geometri dari kabel ACSR, di mana kabel ACSR adalah merupakan kabel konsentris, tetapi dalam perhitungan arus dalam kawat baja yang merupakan inti dari kabel diabaikan, maka kawat baja tersebut tidak diperhitungkan.
Selanjutnya ada penggunaan tabel untuk konstanta saluran, di mana oleh pabrik pembuat, kawat-kawat penghantar sudah disediakan tabel yang memberikan besaran listrik dan mekanik dari setiap jenis dan ukuran kawat. Antara lain, luas penampang, diameter, GMR, kapasitas antar arus, tahanan DC dan AC, reaktansi, induktif, dan reaktansi kapasitif. Dengan pertolongan tabel-tabel ini, perhitungan akan lebih cepat dan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul bila reaktansi harus dihitung dengan pertolongan rumus-rumus dapat dihindarkan. Besaran-besaran sudah disesuaikan dengan penggunaan di Indonesia. Mungkin untuk tabel untuk konstanta saluran, inilah yang bisa saya tampilkan. Di sini seperti nilai dari reaktansi induktif. Reaktansi induktif nilainya sudah tertera di sini semua, tinggal kita menyesuaikan dengan kabel apa yang kita pakai. Jadi nilainya sudah tertera di sini semua, sesuai ketentuan dari tabel ini. Dan reaktansi kapasitifnya juga tertera di sini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.